Shalom Gereja Tiberias, apa kabar semuanya? Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan di Gereja Tiberias Betos dan juga jemaat Tuhan yang bergabung live streaming di manapun Tuhan berada pada siang hari. Kita percaya, kita berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita imani di mana jemaat Tuhan berada, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Maka bersama-sama mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang menyertai setiap kami, memberkati setiap kami, menolong setiap kami, menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan, bagi studi, bagi pelayanan kami. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus yang bawa setiap kami untuk berkumpul bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, dimanapun jemaat Gereja Tiberias berada, baik yang secara langsung, live streaming, dimanapun berada, kami percaya kuasa Tuhan melawat setiap kami, menjangkau setiap kami, dan menjamah setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, segala rancangan jahat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya di mana umat Tuhan berada, yang nyata hanya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka doa kami Roh Kudus yang berkati setiap kami, biar siang hari ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Pulang nanti setiap kami yang beribadah, setiap kami yang melayani, kami semakin kudus dalam Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah hati kami, ini hidup kami, ini korban syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus Allah kami yang perkasa. Hanya Tuhan Yesus penebus hidup kami. Hanya Tuhan Yesus Raja kami yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama Gereja Tiberias. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau Yesus. Tiada kasih seperti kasih-Mu, seperti kasih. Sebab Tuhan yang sanggup ubahkan setiap hati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau Yesus.
Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau. Sama-sama kita mengucap syukur bagi Tuhan, penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau, Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku. Sampai kita bagi berdiri pada siang hari ini, katakan penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau, Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau. Satu hati satu suara gereja Tiberias, sama-sama nyatakan penasehat ajaib. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau, oh Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau.
Kami memuji Engkau Tuhan, sebab Kau setia, sebab Kau setia, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Keadaan boleh berubah, musim boleh berubah, tapi kami percaya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan yang setia bagi setiap kami. Engkau tetap Tuhan yang tak pernah tinggalkan setiap kami. Engkau Tuhan yang setia mengangkat kami. Engkau Tuhan yang setia membaharui setiap kami. Maka hari ini Tuhan Yesus, dalam keadaan kami, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, tetap kami naikkan syukur kami, sembah kami di hadapan Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Apapun yang terjadi siang hari ini, angkat sembamu, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah selamanya. Kau, oh, Kau ku sembah, oh. Bahkan dalam lembah kelam, di atas gunung, tetap kami sembah Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah selamanya Tuhan. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh. Di hadirat Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami, berserah, percaya kepada Tuhan Yesus. Nyatakan Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau
Terima kasih Tuhan, segala pujian kami, segala sembah, hormat, kemuliaan, syukur kami hanya bagi Tuhan kami yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kebaikannya tak pernah berubah bagi setiap kami Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, boleh kasih salam senyum setiap Jumat Tuhan, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan saya, sama-sama kita bersyukur buat kasih-Nya, buat kebaikan-Nya, amin. Mari gereja Tuhan dengan hati bersyukur bagi Allah kita yang dahsyat. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan saya sama-sama. Katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari gereja mana. Katakan asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan nanti kiri kita, katakan dengan iman. Seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudaraku. Katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Ini pengagungan kami Tuhan. Hatiku, engkaulah saudara dan boleh Bapak katakan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Panggil namanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur, amin. Ini pengagungan kami Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari lebih sungguh lagi katakan bila hatimu seperti hatiku. Engkaulah saudara dan mari sama-sama Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambaikan tangan buat kebaikan Allah kita. Kita bersaudara. Dalam Yesus ku cinta keluarga Allah. Lebih dahsyat lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Mari gereja Tuhan dengan iman katakan. Bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu dan saya, amin. Mari terus agungkan Tuhan. Mari terus tinggikan Tuhan. Dia yang layak dipuji. Dia yang layak disembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat bagi setiap kami yang bersyukur. 1, 2, 3, go! Di dalam Yesus. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya.
tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Berapa banyak yang bersyukur sama kasihnya Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan kita besar, amin. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat dalam segala perbuatannya. Beri tepuk tangan, beri pujian buat Tuhan Yesus yang maha besar. Mari bersama-sama lebih lagi bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Mari nyanyi dengan iman. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatan Tuhan yang sungguh, yang membebaskan saudara dan saya. Suku bangsa, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat bagi yang percaya, amin. Bagi lebih dahsyat bagi Bapak Ibu dan saya yang ditebus dengan darah Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, yang sungguh ajaib di antara. Mari sama-sama dibilang, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Bapak Ibu sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji dari segala. Yesus kita dahsyat, amin. Maha besar dan sangat. Yang percaya kuasanya dahsyat, kita berikan tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Raja kita, sebab kasihnya besar, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Kuasanya dahsyat bagi yang mengandalkan Tuhan Yesus, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darnianti Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Soal mengikat dan melepaskan dalam konteks disiplin bergereja. Menjelaskan kewenangan untuk mendisiplinkan jemaat. Pengertian mengikat dan melepaskan yang dimaksud adalah
mengandung arti yaitu Tuhan Yesus memberikan kepada kita suatu kuasa untuk memutuskan dan melaksanakan suatu disiplin atau peraturan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dengan kata lain, gaya hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus. Ketika kita mengerti identitas kita sebagai anak-anak Allah, maka kita tidak lagi akan diperhamba oleh dunia. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau kita bayangkan. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam namaku, Yesus menunjuk kita sebagai wakilnya yang sepenuhnya berwenang untuk bertindak atas namanya. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan kita menjadi pelayan Injil. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukan untuk menahan penderitaan dan penganiayaan. Kemudian seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita. Kuasa Kristus telah melengkapi kita untuk hidup secara kudus. Dengan kita memiliki kuasa mengikat dan melepaskan dalam nama Yesus, maka kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus melengkapi kita juga untuk kita hidup secara kudus di dalam dunia ini yang penuh dosa, saudara sekalian. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pareji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan sama-sama di siang hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Kekuatan di dalam Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami. Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Kami mau berjuang senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, agar kami semua layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan kekuatan dalam hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Mazmur 6 ayat 9-10, perasaan sedih merupakan salah satu perasaan manusia. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mengecewakan, menggelisahkan, atau menyedihkan. Dan kita mengungkapkannya dengan menangis. Menangis juga berguna untuk meringankan beban kejiwaan yang kita alami. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Dia akan selalu mendengar doa dan tangisan kita. Jangan malu menangis di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti peduli kepada kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ibrani 13 ayat 8, Yakobus 1 ayat 6-7. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas oleh apapun juga, sehingga kita tidak perlu takut. Begitu pula saat kita menjalani hidup ini, masalah atau tantangan yang terjadi seringkali membuat kita merasa putus asa dan merasa kemampuan kita terbatas. Tapi kita harus ingat, Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari semuanya, karena kuasanya tidak terbatas. Oleh karenanya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Yosua 21 ayat 45, 2 Timotius 2 ayat 13. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia setia pada janjinya. Terkadang kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia dan selalu menunggu kita untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Sebagai respon kita kepada kesetiaan Tuhan Yesus, pertama, bersyukurlah karena kita punya Allah yang setia. Yang kedua, hormati kesetiaan Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan firman-Nya. Untuk itu kita perlu minta selalu kekuatan dan tuntunan Roh Kudus setiap waktu. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu menjadi pribadi yang setia seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami.
Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dan sama-sama kita akan siapkan hati, diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kembali Bapak, Ibu, sama-sama kita satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan setiap firman Tuhan, berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu melakukan setiap firman Tuhan. Kami butuh Tuhan, pimpin setiap langkah hidup kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, ajar, didik, tegur, ubahkan setiap umat-Mu. Dan kami ucap berkat juga itu buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Terus Tuhan pakai gereja kami, Tuhan sayangi gereja kami, pagari gereja kami. Kami tolak setiap fitnah buat gereja kami. Dan kami ucap berkat buat gembala kami, Bu Pendeta Darneti Pariaji disayang Tuhan, bersama keluarganya melayani penuh tanda, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Gary Tengker. Setiap kata firman Allah biarlah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, dengan iman Gereja Tiberias sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga kami punya Tuhan Yesus, penolong dalam setiap hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus,
Ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan, yang senantiasa selalu memuji menyembah Engkau, karena kami tahu tanpa Yesus hidup kami tidak ada artinya. Tetapi selama Engkau yang memegang erat tangan kami, lewati badai tantangan apapun, kami akan tetap kuat, karena Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doaku ya Tuhan, siapapun yang hadir di tempat ini pulang bawa berkat, pulang bawa sukacita sempurna. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Lambaikan tangan sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Kita percaya orang-orang yang setia, hidup kudus, apapun tantangan masalah kita, Tuhan pasti bela setiap kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya bangga jadi Kristen. Iya saudara. Ya, maka hari ini saya doa setiap saudara pulang dari tempat ini bawa sukacita. Kan nggak apa-apa saudara datang muka cemberut, nggak apa-apa kan? Iya, lah memang kita punya banyak masalah kok. Tetapi pulang dari tempat ini, selama yang kau cari Yesus, ulang. Selama yang dicari Tuhan Yesus, maka pulang pasti bawa sorak-sorai kemenangan. Makanya jangan cari yang lain saudara, carinya Yesus aja. Karena Yesus lebih dari cukup. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yang sudah di situ boleh katakan amin. Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kalau saudara sudah di situ, apa judul perikopnya? Puji Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel. Seperti biasa, sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya itu setiap kali lagi khotbah di Betos ini, saya memang dapat perasaan yang beda. Karena ini jam-jam yang paling kritis yang pernah ada. Karena saudara tahu hari Minggu jam 2, paling enak itu tidur siang. Tapi saudara, ini beda dengan jemaat Betos jam 2 siang. Anda lagi tidur, pada waktu tidur siang, Anda tetap cari Tuhan. Maka siapapun yang cari Tuhan, pasti pulang bawa berkat. Ayat 1 saya baca, saudara baca ayat 2, kita boleh berganti-gantian. Ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Saudara 2, ya. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Saudara 4, ya. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara nanti di rumah baca lengkap ya. Tapi saudara ada satu yang menarik. Coba boleh buka bahasa Inggrisnya ayat yang pertama, slide berikutnya ada di situ. Dalam bahasa Inggris ayat 1 itu tulisannya begini. By the rivers of Babylon where we sat. Nah, saudara yang nyanyi ketahuan tahun lahirnya tahun berapa? Yeah, we wept when we remember. Wih, mantap. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tepi sungai Babel. Maka tema khotbah saya langsung saja pada siang hari ini adalah next slide, boleh? Dua slide. By the rivers of Babylon, hidup di tengah masa sulit. Ini tema khotbahnya yang akan kita bahas, kita pelajari. Saudara lihat dulu semua ke depan. Saudara, umat pilihan Tuhan itu bangsa apa? Bangsa Israel. Tetapi saudara, kadang-kadang bangsa pilihan Tuhan itu bukan hanya hidup yang enak-enak saja. Kadang-kadang dalam hidup itu ada tantangan, ada masalah. Yang setuju anggukan kepala. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, yang gak pernah punya masalah lambaikan tangan.
Oke, saya ganti. Yang punya masalah dalam hidup lambaikan tangan. Nah, berarti boleh nggak saya simpulkan, selama kita hidup pasti punya masalah, betul? Hanya orang yang sudah apa yang nggak punya masalah? Yang sudah? Nah, yang sudah mati. Maka kalau sampai saudara datang ke depan, jangan pernah minta doain Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya bebas masalah. Kalau saudara minta doakan bebas masalah, berarti saudara minta cepat-cepat. Kita percaya masalah justru menguatkan sendi-sendi rohani kita, menguatkan stamina iman kita. Dan untuk memahami ini, saudara, saya harus jelaskan dulu sejarahnya. Saudara, masih ingat? Ini minggu lalu saya sudah bahas. Bapak leluhur orang beriman siapa? Abraham. Punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya berapa anak? 12 anak Yakub ini jadilah bangsa Israel. Nah, orang Israel akhirnya dipimpin. Pemimpin pertama Israel siapa? Musa. 2. Penggantinya Musa, Yosua. Orang Israel bilang, kami butuh hakim. Tuhan angkat hakim-hakim. Siapa saja? Deborah, Otniel, Ehud, Barak, Simson. Israel bilang, Tuhan, kami bukan hanya butuh hakim, bangsa lain punya raja. Tuhan kasih raja bahkan. Saul, Daud. Habis itu Salomo. Lihat saudara. Waktu Salomo mati, Israel yang tadinya disebut dengan kerajaan Israel bersatu pecah 2. 10 suku di utara disebut dengan kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Kerajaan 2 di bawah selatan, 2 suku, itu disebut dengan kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Lihat yang di atas. Saudara, kerajaan utara ini kalah perang oleh bangsa namanya Asyur. 10 suku ini kalah. Lalu orang-orang di kerajaan utara diangkut ke tanah Asyur. Sampai detik ini nggak pernah balik. Inilah yang disebut dengan 10 suku yang hilang. Nah itu 10 suku. Ya. Sedangkan kerajaan selatan disebut dengan Yehuda, kalah perang. Mereka diangkut juga ke Babel, Persia juga. Diangkut, tetapi 70 tahun kemudian mereka kembali ke tanah perjanjian. Kalau saudara baca perjanjian baru, itu semua hanya tinggal 2 suku ya. Sisa-sisa sukunya ya masih ada berapa sedikit, tapi semua di perjanjian baru itulah orang-orang dari kerajaan Yehuda. Makanya saudara kalau lihat dalam bahasa Ibrani itu nggak ada huruf hidup. Yehuda itu hurufnya YHD, ya, Yod, Hei, Dalet. Akar kata yang sama dengan Yahudi. Dan itu adalah identitas. Artinya begini, suku Yehuda sebelum mereka menghadirkan Mesias, mereka harus hadir di tanah Babel. Sebelum mereka Tuhan pakai untuk menyelamatkan seluruh dunia, mereka harus masuk dalam tanah penawanan. Sederhananya, saudara mungkin adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara mungkin adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana yang besar bagi setiap kita. Sama-sama katakan amin. Tapi sebelum engkau tiba di rencana Tuhan yang besar, kadang-kadang engkau harus masuk ke dalam tanah Babelmu. Engkau harus masuk ke dalam situasi yang gak enak, di mana dalam situasi tersebut Tuhan persiapkan dirimu untuk menerima nantinya berkat yang luar biasa. Dan ini yang saya mau bilang, Pak, Bu. Justru semakin engkau dekat sama Tuhan, kadang-kadang yang terjadi justru makin besar tantangannya. Betul? Tetapi saudara tahu bahwa selama kita berjalan bersama Tuhan, tetaplah tersenyum karena kita tahu di balik semuanya itu Tuhan sedang siapkan sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, makanya jangan khawatir, bilang. Ya. Ya saudara, maka hari ini kita mau siap belajar. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Ketika engkau ada dalam masa-masa sulit, sebelum menerima yang besar, ketika engkau harus diuji Tuhan, ketika engkau harus teteskan air mata dalam perjuanganmu, apa yang harus kita lakukan? Langsung Pak, ayat yang pertama. Mazmur 137 ayat 1. Ya. Di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai tempat tanah tawanan itu, terus? Di sanalah kita duduk sambil menangis. Sambil nangis atau ketawa Pak? Menangis. Nangis, ya. Apabila kita mengingat Sion.
Pak Bu, orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan bangsa apa? Bangsa Israel. Bangsa Israelnya dalam ayat 1 ini lagi kenapa? Lagi ditawan sambil nangis. Yang saya mau bilang adalah engkau yang percaya Tuhan tidak bebas masalah. Ya. Engkau yang percaya Tuhan, engkau pun masih bisa tetap menangis. Pelajaran pertama bagi setiap kita, ketika ada tantangan masalah dalam kehidupanmu, datang pada Tuhan dengan jujur. Sama-sama bilang jujur. Jujur itu maksudnya saudara, datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, saya punya masalah, saya punya tantangan. Karena kalau engkau tidak jujur dan tidak akui dirimu punya masalah, sampai kapanpun engkau tidak akan berubah. Saya ulang ya. Kalau kita tidak jujur pada diri kita sendiri, sampai kapanpun engkau tidak akan berubah. Contoh, saya pernah tanya ini sama mama saya sering bilang, "Ma, ayo kita cek gula darah. Yuk kita cek darah tinggi, darah rendah gitu kan." Dan ini jawaban orang tua, nggak tahu di mana-mana mirip-mirip semua. Begitu saya bilang, "Ayo cek kesehatan," mama saya selalu bilang, "Buat apa dicek?" Semakin dicek, semakin takut, begitu kan? Ya. Tapi saudara, akhirnya saya paksa untuk cek, ternyata ada satu masalah. Gula darah. Lumayan tinggi. Kenapa? Karena mama saya paling suka minum, nggak boleh sebut merek. Teh botol dalam kemasan. Yang iklannya gini, pucuk. Nah, nggak boleh sebut merek. Akhirnya gula darahnya tinggi. Saudara, nangkap nggak maksudnya? Kadang-kadang kalau ada orang merasa, enggak saya baik-baik saja. Selama kita bilang, enggak saya baik-baik saja, sampai kapanpun engkau tidak sadar ada masalah dalam hidupmu. Maka yang pertama, harus jujur sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah. Saya punya tantangan. Dan datang sama Tuhan dengan rasa jujur. Bahkan engkau bisa cerita semua apa yang engkau hadapi di hadapan Tuhan. Saya kutip kalimat gembala sidang. Slide. Saudara, tidak perlu malu menangis di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah hati kita dipenuhi keyakinan iman, sekalipun mata kita dipenuhi dengan tetesan air mata. Saudara yang masih punya orang tua boleh lambaikan tangan enggak? Yang masih punya orang tua. Saudara pernah begini enggak? Lagi datang punya masalah, datang ke orang tua, papa atau mama, baru datang aja, belum cerita, tiba-tiba air mata kita mengalir. Dan apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu kita? Dia peluk. Dan ketika dia peluk, kayaknya setengah beban kita hilang. Yang kita butuh kadang-kadang saudara, adalah orang yang memeluk setiap kita, orang yang mau dengerin setiap kita. Ngomong-ngomong buat setiap rekan-rekan muda, kalau orang tuamu masih ada, sayangi mereka, pergunakan waktumu baik-baik. Karena engkau tidak selamanya bisa mendengar suara orang tuamu. Ya. Tetapi itulah momen yang enak di mana dirangkul. Itu juga yang harus kita lakukan ketika kita berjumpa sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah, saya punya tantangan. Dan ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Makanya saya suka lagu lama. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia apa? Dia mengerti bahasa tetesan air. Waktu badai mengamuk dan gelombang. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus datang sama Tuhan. Saudara, kalau engkau datang sama Tuhan, percayalah Tuhan tahu perjuanganmu. Bu, Tuhan tahu perjuanganmu bagaimana engkau membesarkan anak-anakmu. Pak, Tuhan tahu perjuanganmu, engkau harus bangun pagi, kerja jauh, lewati macet di Harapan Indah. Ya. Tuhan tahu perjuanganmu, bagaimana engkau mungkin harus dimaki-maki sama penumpangmu kalau engkau adalah driver online. Tuhan tahu apa yang engkau rasakan.
Makanya datang sama Tuhan. Jangan datang sama orang. Karena engkau curhat sama orang, bahayanya minta ampun. Ya. Boleh nggak curhat sama manusia? Boleh, tapi nggak semua orang bisa kita curhatin. Hanya orang-orang yang kita percaya. Ya saudara, hanya orang-orang kita percaya. Saudara cerita sama sembarang orang, lihat ya. Engkau cerita-ceritamu yang sedih dengan sembarang orang, suatu saat ceritamu akan dipakai untuk menjelekkan dan menjatuhkanmu. Makanya curhat sama Tuhan. Dan hanya untuk info, Tuhan Yesus tidak punya akun Facebook. Ya ada orang curhat, dia buka TikTok live. Jangan saudara ya, curhat sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Kenapa? Karena uniknya ketika engkau lagi doa sama Tuhan, nggak semua orang senang ya. Bu, ketika engkau lagi dekat-dekatnya sama Tuhan, nggak semua orang senang. Pak, ketika engkau lagi rajin-rajin ibadah, nggak semua orang senang. Rekan-rekan pengerja di tempat ini, ketika engkau lagi serius sama Tuhan, mau melayani dengan sungguh, nggak semua orang senang. Kenapa? Ada orang-orang yang korslet-korslet dikit pasti. Yang nggak suka. Tapi saudara, ingat urusan kita adalah untuk datang sama Tuhan. Maka saudara, coba saya ambil contoh. Saudara masih ingat nama ibu daripada Nabi Samuel? Hana. Ulang. Saudara masih ingat nama ibu dari Nabi Samuel? Wih, mantap. Pasti sering baca Alkitab. Hana punya suami namanya Tuhan. Elkana. Ya. Nah, Elkana ini menikah sama Hana, cuma masalahnya Hana ini saudara bertahun-tahun gak punya anak. Makanya si Elkana ini cari madunya, cari perempuan yang lain namanya Penina. Ya. Lalu kemudian Hana datang curhat sama Tuhan di bait suci. 1 Samuel 1 Pak, 12, 13. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa, Ketika Hana terus-menerus apa? Berdoa terus. di hadapan Tuhan, Aha. maka Eli mengamang-amati mulut perempuan itu. Eli ini imam ya. Imam ini mirip-mirip pendeta loh. Lanjut. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, Ya. dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, Ya. tetapi suaranya tidak kedengaran, Suaranya nggak kedengaran karena dia lagi curhat. Terus. maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudara lihat ya. Ketika engkau lagi datang sama Tuhan, orang sekitarmu bisa saja salah paham. Tetapi kalau Hana hanya dengerin orang sekitar, dia berhenti doa, Samuel nggak lahir. Mudah-mudahan saudara nangkep. Jangan ganggu doamu, tangisanmu hanya karena ada orang yang nyindir. Ya, melangkah aja sama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, datang sama Tuhan dengan setiap tetesan air mata. Dan ketika engkau datang dengan tetesan air mata, Tuhan tidak mau lihat semua anak-anaknya hidup dalam tangisan terlalu lama. Saya pernah cerita begini kan, saudara. Ada satu momen di mana saya lagi sakit. Saya udah pernah kasih kesaksian ini. Ada satu momen di mana kaki saya sakit, di mana saya nggak bisa gendong anak saya. Dan setiap kali saya berdiri waktu itu, nyeri di kaki yang membuat kepala saya sakit dan saya langsung demam. Ternyata waktu itu saya kena virus di kaki. Ya, jadi nggak bisa berdiri. Satu kali istri saya lagi keluar sebentar, anak saya yang pertama masih kecil waktu itu. Ngomong-ngomong anak saya yang pertama udah sweet 17 kemarin. Ya, laki-laki ngomong-ngomong ya. Waktu masih kecil belum bisa jalan, anak saya itu nangis. Begitu nangis, saya pikir daripada saya gendong terus saya yang sakit, saya cuekin. Diamin aja, biarin aja dia nangis, karena nangis itu sehat. Tapi dia nangis berulang kali, saya pikir daripada saya gendong terus saya sakit. Sampai satu momen tertentu dia nangis teriak menjerit, masih kecil itu. Pak Bu, saya lupakan rasa sakit di kaki saya berdiri, saya gendong anak saya, supaya anak saya nggak nangis lagi. Saudara, saya pendeta Giri Tengker, seorang ayah yang punya banyak sekali kelemahan. Tapi dia, Bapak kita yang sempurna, dia nggak akan rela melihat engkau teteskan air mata kan dijahatin orang. Slide, saudara. Masalah tidak menjadi lebih kecil karena kita menyangkalnya.
Lukamu tidak sembuh karena engkau menutupinya. Bahkan orang paling dekat dengan Tuhan pun pasti pernah menangis. Pasti. Engkau tidak perlu pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Dia mengerti tiap tetesan air matamu. Dia tidak akan membiarkan engkau menangis terlalu lama. Dan bersyukurlah karena Alkitab berkata, Dia Allah yang setia, Dia yang sanggup mengubah tiap tetesan air matamu menjadi sorak-sorai kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, siap-siap, bilang. Tanya sama yang barusan ngomong, siap-siap apa? Siap-siap engkau yang hari ini teteskan air mata. Suatu saat nanti dalam waktu dekat doa saya, engkau akan melihat hal-hal baik tercurah bagi setiap kehidupan kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Iya saudara, makanya datang sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Jangan kebanyakan ngomong sama orang lain. Jangan dikit-dikit update status. Saudara mau harapan apa update status? Ada orang, kadang-kadang ada orang update status suka, lihat yang like 100 orang. Saudara pikir 100 orang yang kasih like, 100 orang dukung kita? Percaya sama saya, di antara banyak orang yang kasih like, setengahnya mungkin sedang mengharapkan kejatuhanmu. Tapi Tuhan, Dia tidak mengharapkan kejatuhanmu. Dia mau supaya kita tetap bangkit, tetap semangat untuk melihat janji Tuhan pasti tergenapi. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua Pak, ayat yang ketiga, silakan. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Oke, stop. Di sana di mana? Di tepi Sungai Babel, di tempat yang paling gak enak, ada orang-orang jahat, betul? Saudara bisa bayangkan ini bertubi-tubi loh. Udah tempatnya gak enak, ada orang jahat lagi. Ya, saudara, sebelum lanjut, yang pernah dijahatin orang lambaikan tangan. Enak gak dijahatin orang? Sekali lagi, yang pernah dijahatin orang, yang pernah. Oke. Yang pernah jahatin orang lambaikan tangan. Kita orang-orang Tiberias hidupnya harus kudus, harus setia. Orang boleh jahatin kita, tapi Tuhan yang bela umat kudusnya. Amin. Lanjut Pak. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Ya. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Oke, lihat ya. Bangsa pilihan Tuhan ada di tanah yang gak nyaman, tanah tawanan, perbudakan. Tiba-tiba ada orang yang jahat, tapi anehnya di ayat ini kita lihat justru orang yang menawan itu minta dinyanyikan lagu tentang Sion. Harusnya yang menawan ini kan lebih bahagia. Tetapi justru yang menawan ini minta, tolong dong orang Israel nyanyikan bagi kami lagu tentang Sion. Saudara, justru lirik Mazmur 137 itu adalah cerita tentang bagaimana lagu itu dinyanyikan justru di hadapan orang-orang yang selama ini jahat sama kita. Pelajaran kedua yang paling sederhana, slide silakan. Tuhan punya cara lain, cara-cara yang luar biasa untuk menghibur setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saudara mungkin pernah gagal, tapi saudara pernah begini nggak? Di sini gagal tapi Tuhan kasih penghiburan di tempat yang lain. Pernah begitu nggak? Iya. Ada satu orang jemaat, dia ini punya restoran rumah makan. Saudara, ada satu jenis makanan yang kayaknya hampir nggak mungkin bangkrut. Pecel ayam. Itu kayaknya hampir nggak mungkin bangkrut ya. Tiba-tiba dia udah beli segala macam, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Restorannya nggak laku. Singkat cerita, pada momen itu dia shoot. Wah, restoran saya baru berapa? 2 bulan 3 bulan nggak laku-laku. Dia shoot, nggak lama kemudian viral, lalu dia iseng-iseng resep pecel ayam. Resep begini-gini, dia buat resep, dia posting, dan akhirnya sekarang ini saudara, pecel ayamnya udah tutup. Tetapi dia dapat berkat dari konten-kontennya. Saudara nangkap maksud cerita saya? Kadang-kadang Tuhan harus menutup satu tempatmu supaya engkau tahu ada sumber lain yang Tuhan bukakan. Kadang-kadang engkau harus mengusap air matamu di satu tempat supaya engkau bisa lihat tempat yang baru di tempat yang lain. Makanya saudara, Tuhan punya cara untuk menghibur setiap kita. Saya suka dengan lagu ini, lagunya jadul banget. Lebih jadul dari yang apa? Kekuatan serta
penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati. Semakin banyak duka yang kau rasakan, semakin banyak kejutan-kejutan spesial yang Tuhan siapkan untuk menghibur setiap kita. Maka saudara, ingat, ada banyak orang jahat, tapi ingat, sama seperti cerita tadi, ketika orang Israel, orang pilihan ditawan, Tuhan jamin, ini jaminan Tuhan, bahwa mereka yang menawanmu, mereka yang menjahatimu, hidupnya tidak akan pernah lebih bahagia daripadamu. Yang setuju katakan amin. Isunya saudara, kadang-kadang ada orang yang jahat itu, mungkin bukan engkau yang bermasalah. Contoh, ini salah satu contoh. 1 Samuel Pak, boleh? 1 Samuel 18 ayat 8. Oke, lihat saudara, ini kisah tentang satu orang raja, nama rajanya Raja Saul. Dia sebel banget sama Daud. Lanjut Pak. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menjebalkan hatinya. Ya, Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. oke, saudara lihat dulu semua ke depan. Saul ini posisinya raja, jabatannya tinggi, betul? Dia mikir-mikir, kok yang lebih dipuji-puji adalah Daud. Maka akhirnya saudara, dia melihat Daud sebagai orang yang mengancam kedudukannya dia. Lompat ayat berikutnya Pak. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Oke, lihat ya, lihat semua baik-baik. Daud salah apa? Pak, bukan pertama kali dengar khotbah saya, betul? Kan sering saya bilang, kalau saya tanya minimal ngangguk atau geleng. Saya mau tanya, Daud salah apa? Enggak. Lalu kenapa tiba-tiba Saul jahat? Nangkep ya? Kadang-kadang engkau nggak ngapa-ngapain pun ada orang yang jahat. Benar nggak? Engkau lagi diam baik-baik sama Tuhan, ada aja Saul-Saul dalam hidupmu. Dan kalau saudara pelajari, sebenarnya Saul itu nggak benci sama Daud. Saul itu bagi saya, dia sedang membenci dirinya sendiri karena tidak bisa jadi seperti Daud. Saudara, ada orang-orang jahat di sekitarmu, mungkin dia nggak benci sama kita, enggak. Mungkin dia sedang membenci dirinya sendiri karena tidak bisa jadi seperti kita. Maka ketika engkau coba dijatuhkan orang, tersenyum aja, artinya engkau lagi di atas. Iya kan? Orang mau jatuhkan kita, terserah, bebas. Orang mau fitnah, terserah. Yang penting selama jaga hidup kudus, ya, biar Tuhan yang bela. Orang mau bilang aneh-aneh, wah udah gak kudus lagi, terserah, ya. Pokoknya Tuhan pasti bela orang-orang kudusnya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang mulia untuk Tuhan Yesus. Makanya slide saudara. Uniknya yang minta nyanyian adalah para penawan. Mereka itu orang Babel punya kekuasaan tapi tak punya sukacita. Mereka orang Babel punya kekuatan tapi tak punya damai. Yang menindas orang benar hidupnya tidak akan lebih bahagia dari kita. Saya doa setiap saudara yang hari ini hadir. Engkau mungkin yang sedang dijahatin orang, engkau yang mungkin sekarang ini sedang difitnah, engkau akan tetap kuat. Tuhan kasih penghiburan dengan cara yang lain sampai pada akhirnya engkau sadar. Suatu saat orang-orang yang coba menjatuhkanmu, pada akhirnya mulut mereka harus tertutup dan mereka harus bertepuk tangan melihat pertolongan Tuhan bagi Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Coba lambaikan tangan, sama-sama bilang, Tuhan pasti bela orang benar. Ingat ya kata kuncinya ya, hidup benarnya yang paling penting kan. Iya saudara. Maka ketika Israel ada dalam masa-masa penawanan, justru mereka diminta oleh para penawan untuk nyanyikan lagu. Ini kan aneh. Tetapi itulah sukacita yang Tuhan kasih. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat yang keempat. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Langsung saja poin yang ketiga yang terakhir saudara. Ketika engkau ada dalam masa-masa penuh tekanan, ditempatkan di tempat-tempat yang tidak enak, tetap nyanyikan pujian kepada Tuhan. Sama-sama bilang pujian kepada Tuhan. Dan orang yang menyanyi untuk Tuhan, hatinya pasti harus sukacita. Sama-sama bilang sukacita.
Ya, saudara tahu nggak bedanya antara sukacita dengan gembira? Ngangguk atau geleng? Ngangguk, ngangguk. Orang yang gembira, lihat ya, gembira itu adalah statement of heart, kondisi hati yang dipengaruhi sekitar, itu gembira. Saudara lagi nonton film lucu ketawa, itu gembira. Saudara lagi minum soda campur susu, pasti gembira. Jadi keadaan hati yang dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Tapi sukacita adalah keadaan hati yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Dan Alkitab berkata, supaya setiap kita bersukacitalah senantiasa. Dengan apa? Angkat pujian bagi Tuhan. Kenapa? Ketika engkau mengangkat pujian bagi Tuhan, suasana atmosfermu pasti berubah. Pasti. Ya. Contoh ya, Kisah Rasul, Pak. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, mereka nyanyinya lagi di mana? Bukan di istana, bukan di tempat nyaman, tapi di penjara. Lanjut, Pak. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, ingat ini ya. Pujian yang benar dari hati pasti akan mendatangkan mujizat. Maka saudara ingat, pujian penyembahan itu ngomongin tentang hati, bukan jenis lagu. Ada banyak orang bilang, aduh kurang ngangkat lagunya. Saudara, bukan lagunya yang bermasalah, hati kita bermasalah. Ya. Karena kalau kita hanya bisa menyembah Tuhan hanya karena lagu yang bagus, saya khawatir kita bukan menyembah Tuhan, kita cuma fans musik. Nangkep? Berarti penyembahan kita hanya bergantung lagunya bagus atau enggak. Tapi pujian itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dan ketika engkau memuji menyembah Tuhan, pasti ada mujizat. Saya satu kali, saudara, waktu saya masih sekolah pendeta, di sekolah pendeta STT Tiberias, kita itu ada satu tugas wajib yang kita sebut dengan perjalanan misi, biasa disebut dengan mission trip. Saya beberapa kali mission trip dan itu wajib, setahun 2 kali. Satu kali dalam perjalanan misi saya ke Lampung, itu kan harus dari Merak, Bakahuni naik kapal feri. Saudara mungkin beberapa kali pernah dengar cerita inilah. Saya naik kapal feri, dulu di kapal feri itu ada pertunjukan-pertunjukan. Dan waktu itu ada satu pertunjukan, debus. Saudara tahu debus ya? Yang potong nggak mempan. Saya seperti biasa dari jauh cuma mau ngeliatin, oh itu pertunjukan debus. Mereka mulai aksinya, pas mereka mulai aksinya tiba-tiba Pak, di belakang saya ada satu anak lewat. Dan anak itu nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, yang ini bagian kedua, lirik kedua, dia kencang. Iblis dikalahkan. Ya, pas anak itu selesai nyanyi, pemain debus berhenti dan dia bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dong kita saling menghormati. Kami di sini kan hanya cari uang, tolong kalau ada yang ilmunya lebih tinggi, tolong jangan saling mengganggu. Dan anak yang nyanyi di belakang itu, saya yakin seyakin-yakinnya pasti dia orang Kristen. Bukan hanya karena dari lagunya, tapi setelah dia nyanyi dia dipanggil sama orang tuanya, Esther, orang mana lagi dia? Saudara, ketika pujian dinyanyikan dengan hati yang benar, hati yang tulus, ada perlindungan, ada pertunjukan kuasa Tuhan. Maka ketika engkau menyanyi bagi Tuhan, saudara pernah gak sih lagi nyanyi, mungkin lagi nyetir mobil, gak tahu kenapa nyanyi, tiba-tiba air matamu mengalir? Saya percaya itulah bentuk perlindungan Tuhan, hadirat Tuhan ada. Dan ketika engkau nyanyi, mungkin saudara, ini makanya saya bilang, ini bukan masalah lagunya, ini masalah hatimu sedang inline, gak punya koneksi gak dengan sorga. Karena ketika engkau memuji menyembah Tuhan, mujizat pasti terjadi, hadirat Tuhan pasti nyata. Dan makanya saya suka ada satu lagu lama saudara, ya, aku bernyanyi bahagia. Itu kalau dalam bahasa Inggris, this is my story, this is my song. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, ini laguku, ini kisahku. Apa yang engkau nyanyikan dalam lagumu
akan menjadi kisah hidupmu. Slide penutup, saya undang worship leader main musik. Walaupun hidup membawamu jauh dari Yerusalemmu, mungkin seakan-akan janji Tuhan makin menjauh, tetapi Tuhan tidak pernah jauh darimu. Dan itulah penghiburan terbesar bagi orang percaya. Kita mungkin berada Pak Bu di tempat yang sulit, tempat-tempatnya nggak mengenakan. Engkau mungkin harus disembunyikan di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh banyak orang, di mana engkau harus berjuang sendirian dalam malam-malammu. Tetapi engkau tidak pernah sendirian, karena pujianmu adalah pernyataan imanmu. Dan uniknya, saudara tahu lagu yang barusan saya nyanyikan? Itu diciptakan oleh satu orang perempuan namanya Nyonya Fanny Crosby, yang hampir seumur hidupnya hidup dalam kebutaan. Tetapi saudara, hati ini tetap menyembah Tuhan, bukan dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalahmu. Saya nggak tahu apa yang menjadi tantanganmu. Saya nggak tahu, mungkin ada orang kuat yang sedang mencoba mengerjaimu. Tetapi hari ini, daripada menyesali keadaan, daripada bilang bahwa saya tidak mungkin lagi bisa bangkit, lebih baik memuji Tuhan. Karena ketika hadirat Tuhan ada dan engkau sadar, maka kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku lebih memilih untuk memuji, menyembah Tuhan, karena aku tahu di balik semua tantangan masalah ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siapkan untukku, untuk masa depanku, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita angkat pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh. Yakin teguh, Katakan Yesus abadi. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Amin. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan, aku warisnya. Aku warisnya, ku ditebus Ciptaan yang baru. ciptaan baru. Dari hatimu katakan, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. memuji Yesus selamanya. Aku Memuji Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu perjuangan hidupmu. Tuhan tahu engkau yang saat ini sedang berjuang untuk membesarkan anak-anakmu. Tuhan tahu apa yang engkau rasakan hari ini dalam hatimu. Engkau mungkin dalam keadaan yang gak enak. Engkau mungkin ada dalam Babel versimu sendiri. Engkau mungkin ada dalam tempat-tempat di mana orang tidak memandang, justru orang meremehkan kita. Tetapi saudara, pilihannya hari ini cuma ada dua. Engkau mau meratapi hari-harimu dan menyesalinya, atau engkau tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Hanya untuk info, engkau yang memilih untuk meratapi nasibmu, tidak akan ada perubahan.
Tetapi ketika engkau menyembah Tuhan, hadirat dari tempat yang maha tinggi hadir di tempat ini, dan engkau pasti dikuatkan melangkah. Saya nggak bilang masalahmu langsung hilang, enggak. Tetapi bukankah Tuhan selama ini tidak pernah meninggalkan setiap kita? Bukankah Dia yang selama ini selalu memeluk engkau dengan erat dalam tiap tetesan air matamu? Bukankah Dia yang selama ini yang selalu memegang engkau di saat tidak ada orang-orang sekitarmu yang melihatmu? Dan Tuhan yang sama tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Maka saudara boleh taruh tangan kanan di dada, dan saudara bilang sama Tuhan, ini aku, umat kesayanganmu. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti bela. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi. Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini pujian kami, ini mazmur kami kepada-Mu ya Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi. Mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Ini kerinduan setiap kami Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Apapun yang kami hadapi, tetap kami menyembah Tuhan Yesus, tetap kami memuji Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan pada sore hari ini yang mengajar, menguatkan kami, doa kami Roh Kudus yang terus pimpin kami, agar sepanjang hidup kami senantiasa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat yang terkasih Bapa Pendeta Gary Tengker bersama keluarga, bersama istri, anak, bersama tim dalam pelayanan, dalam kehidupan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka pada sore hari ini, sebelum kami masuk perjamuan kudus, kami akan berikan persembahan kami. Kami sungguh percaya Tuhan saat kami beri, kami tidak akan kekurangan. Sebab untuk selama-lamanya Tuhan Gembala kami yang mencukupi segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, yang siap beri yang terbaik, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Setelah berikan persembahan, Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice,
You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Goodness, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Bapak bersama diberikan Tuhan Yesus yang pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama kita masuk perjamuan kudus pada sore hari ini menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita percaya iman di sore hari ini kita terima kuasa di balik tubuh darah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama naikkan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bagi berdiri pada sore hari ini. Kita masuk perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 55-56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, sekali lagi supaya kita terus ingat bahwa puncak tertinggi dalam ibadah adalah ketika sakramen. Karena itu adalah momen di mana anugerah Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Maka hari ini saudara, teduhkan hati kita sejenak supaya kita siap untuk terima tubuh darah Tuhan.
Maka yang siap terima tubuh darah Tuhan, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Kami percaya keluarga kami, keluarga yang kudus, dijauhkan dari niat-niat orang jahat. Kami tolak setan, iblis, dan segala perbuatannya. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, setiap sel darah ditahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Saudara bicara sama Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu, bicara. Maka Tuhan berkati siapapun mereka yang saat ini mungkin di bagian syaraf tulang belakangnya sedang terjepit. Biar Tuhan yang berkati sehat, tidak nyeri, tidak sakit. Aku doa juga stamina sempurna masuk dalam masa pancaroba ini, semuanya sehat. Kami doa dalam Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sama-sama kita mengucap syukur pada sore hari ini. Telah terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus. Kita percaya, kita ingin tubuh Tuhan Yesus sembuhkan setiap kita. Darah Tuhan Yesus sucikan, sempurnakan, pulihkan setiap kita. Sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saudara yang mungkin dalam waktu dekat ini mau liburan panjang, saudara ambil minyak urapan, nanti
pintu rumahnya saudara urapi dengan minyak. Kalau kendaraannya juga, kalau bawa kendaraan pribadi, urapi. Jangan disiram, urapi aja. Ya, kita percaya doanya dijaga malaikat sorga. Yang kedua, saudara doa kalau lagi liburan, biar Tuhan berkati bisa nikmati liburan. Maksudnya nikmati liburan tuh begini, saudara pulang dari liburan nggak mikir-mikir uang habis kemana aja. Ya, saudara doa punya karunia untuk menikmati. Saudara yang bawa botol minyak urapan, yang di tempat ini yang hadir secara live, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga. Memuliakan Tuhan, muliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi. Berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan duduk dan silakan berdoa di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa termasuk yang hadir secara live streaming. Doa, bicara sama Tuhan. Keluarkan segala keluh kesahmu, segala pergumulanmu. Engkau yang baru saja terima berkat besar, ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Maka serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar penuhan doa yang tulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga keluarga Nathaniel Simangunsong, Jelika Pati diberkati, Yus Simon diberkati juga, Uli Sembiring diberkati juga, keluarga Pak Agus, Ibu Maria diberkati, Yohanes Ali Rahman, Ibu Manda Sirait, Ibu Merli Siombing, juga Kesia Metonoia, Pak Ricky Glorius, Ibu Agatha Peggy, keluarga Zega diberkati, juga Pak Peri Nur Hadi diberkati, Ibu Yanti, juga Pak Henry Kondoy bersama keluarga diberkati, juga Lestari Agustini diberkati. Calon mereka yang manusia dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa, setiap suami yang hadir diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Mereka yang bekerja selama untuk memuliakan Tuhan, membahagiakan keluarga, pasti diberkati. Setiap istri diurapi menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong sepadan setia. Berkati setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri. Tuhan lihat perjuangan mereka, mereka tidak pernah akan kekurangan. Berkati bahkan yaitu setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan, sampai mutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati juga itu setiap rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja berbisnis, diberkatilah buah tangan mereka. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah keputusan yang mereka ambil. Mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan, mereka yang sedang berjuang masuk kampus pilihan, mereka yang sedang berjuang untuk cari pasangan hidup, biar Tuhan yang jawab sesuai dengan kehendak-Mu terjadilah. Berkati setiap anak-anak kami yang berkuliah, bersekolah, punya ketekunan, punya kemandirian, dipersiapkan untuk masa depan. Kami percaya generasi minyak anggur tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama seluruh keluarga, anak, menantu, cucu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Berkati para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu. Kami taruh gereja-Mu, Gereja Tiberias, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar kami percaya Tuhan yang beri visi, Tuhan yang bangun gereja ini, maka Tuhan yang berkati, Tuhan yang jaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bahkan juga koordinator di tempat ini, Pak David bersama keluarga dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berkati juga hamba bersama istri Indira, Tuhan berkati anak-anak hamba, Tuhan berkati juga Oliver, Sharon, Karsten diberkati Tuhan, bersama tim juga Pak Surya, bersama keluarga diberkati, rekan-rekan worship leader diberkati, juga Evangelis Richard Tuhan berkati, Evangelis Alvarado diberkati Tuhan, rekan-rekan pemain musik Tuhan berkati, Bung Daniel Bagus, Bung Gerald, Jordanta, juga Bung James Tuhan berkati, rekan-rekan singer juga Tuhan berkati, juga Bung Daniel Tuhan berkati, juga Dea diberkati, Gita diberkati, siapapun mereka, bahkan juga tim media, Bung Boas Tuhan berkati, Bung Edison, Bung Ruben, bahkan juga para pengerja, Pak Anjar juga diberkati, Pak Heri juga diberkati, Pak Mantas diberkati. Maka siapapun yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini, kami percaya berkat kaum Lewi tercurah bagi yang melayani. Kaum Lewi tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan minta-minta makanan. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Oleh kuasa